Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa saya berdasarkan proyek kimia farma performance analysis berdasarkan data dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Oke, slide ini jelaskan mengenai saya. Saya adalah Kolbi Karunia. Saya merupakan seorang data analis. Saya dalam mahasiswa tahun terakhir program politik informatika di Universitas Ahmad Dahlan dengan minat besar di bidang analisis data dan teknologi. Saya menyelesaikan game data analis di Smartpad serta mengikuti studi independen kampus Merdeka di PT Ekoli. Dimana saya mempelajari keterampilan seperti SQL, Microsoft Excel, Visual Studio, serta dasar development. Lalu saya juga data analytics software development terkait dengan tugas proyek juga yang selesai pada lalu saya juga mengikuti Smart Farm Data Analysis Bootcamp selesai Februari ini. Kemudiannya adalah MySQL ini course online basic data analytics dan saya aplikasikan pada Oktober 2020. Itu merupakan sini kita membicarakan kimia farma. Kita tahu bahwasanya kimia farma merupakan pelopor industri farmasi di Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 1817. Awalnya kimia farma bernama NV Chemical Handel and Co. Perusahaan ini didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan perusahaan ini merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Lalu pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia menasionalisasi sejumlah perusahaan farmasi di Belanda dan melakukan menjadi PNE. Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada 16 Agustus 1971, status badan hukum perusahaan diubah menjadi persatuan terbatas dengan nama PT Kimia Farma dengan Kimia Farma ini menjadi perusahaan farmasi terintegrasi yang mengelola proses dan produksi, distribusi hingga layanan dan retail farmasi. Jaringan operasionalnya sudah mencapai 1.300 protek seperti kesehatan sistem distribusi yang di sini pada proyek kali ini saya ada menganalisa data dari 2020 sampai 2023 sebagai bagian dari program magang di Kimia Farma. Saya bertanggung jawab dalam mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan menggunakan pendekatan berbasis data besar. Proyek ini jadi untuk menyediakan insight strategis untuk pengambilan keputusan manajerial. Data set yang digunakan nanti akan dikirimkan ke publik dari dapat 4 set yang pertama itu ialah final transaction, format transaksi, data transaksi dalam konfidensial sama, lalu kita seperti data lalu data set yang kritis yang dilakukan dan
visualisasi bagaimana tren pertumbuhan pendapatan terobosan saya yang pertama adalah bagaimana tren pertumbuhan pendapatan dan laba Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023 dan apa penyebab penurunan tajam di tahun terakhir. Terus selanjutnya yang kedua, provinsi dan cabang mana saja yang memiliki volume transaksi tertinggi dan terendah selama periode 2020 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana distribusi transaksi Kimia Farma secara geografis di seluruh Indonesia dan wilayah mana yang paling aktif serta pasif dalam penjualan. Lalu yang saja produk dengan penjualan terbanyak dan bagaimana kontribusinya terhadap total revenue perusahaan. Ya. Bismillah langkah. Kebetulan saya sudah ada teman menggunakan BigQuery. Yang pertama kita create project pada BigQuery pada bagian kiri atas nanti laman BigQuery terdapat project. Di sana kita membuat project memasukkan nama. Di sini nama projectnya adalah kami Analytics. Setelah project dibuat, selanjutnya kita di dalam project tersebut kita membuat dataset. Nah, di sini dataset sesuai ketentuan dari project. Nama datasetnya adalah Kimia Farma. Lalu selanjutnya barulah kita import dataset tadi pada set tadi sebagai tabel. Nah, tabel merupakan nama dataset tadi dengan dihilangkan format file itu dihilangkan. Oke. Terus selanjutnya di sini bisa dilihat tampilan setelah sukses mengimport dataset tadi. Di sini digambarkan terlihat project yang dibuat kami Analytics. Lalu selanjutnya di sini dataset tabel-tabel dataset yang Kimia Farma dan tabel-tabel yang telah diimport. Di sini gambaran seperti dari masing-masing tabel bisa dilihat pada selanjutnya. Ini selanjutnya ialah pembuatan syntax atau buatan query untuk membuat analisis tadi. Saya menggunakan syntax atau query create replace tabel, dimana nanti ketika berguna untuk ketika nanti ada perbaikan dari tabel, ada salah query, bisa di replace tabel yang terbuat. Ini nama tabelnya sesuai ketentuan yaitu vector analisis. Bagaimana bisa menggunakan CTI yang bernama base data. Di dalam CTI ini inti dari query ini adalah mengambil beberapa atribut yang disediakan dan sesuai ketentuan dari project yang tersedia pada ketika tabel, di mana tabel ini nanti tabel-tabel dataset tadi itu bakal dijoinkan menggunakan left join karena untuk digunakan left join karena untuk meminimalisirkan kesalahan. Terus selanjutnya terdapat beberapa perhitungan, bisa dibilang beberapa perhitungan seperti yang pertama itu percentage gross laba. Di sini bisa dilihat digunakan cash when sesuai ketentuan. Ketika harga kurang dari 50.000 maka percentage gross labanya adalah 10%. Di sini menggunakan bilangan desimal agar tidak perlu repot lagi dibagi dengan 100. Lalu selanjutnya ketika harga di antara 50.000 dan 10.000 maka percentage gross labanya itu ialah 15%. Lalu selanjutnya ketika harga produk di antara 100.000 sampai dengan 300.000 itu percentage gross labanya ialah 20% dan seterusnya sampai dengan harga di atas 500.000 maka percentage gross labanya adalah 30%. Terus selanjutnya di sini terdapat perhitungan untuk
perhitungan untuk net sales. Di sini net sales itu didapatkan dari actual price dikali dengan diskon persentif dikurangi 1, maka didapatkan harga net sales atau harga sebelum diskon. Harga sebelum diskon. Lalu untuk net profit itu didapatkan dari actual price atau net sales dikali dengan persentif terus laba dikurangi net sales. Maka didapatkan net profit atau laba bersih. Nah, di sini setelah digunakan CTI, maka untuk memanggil CTI tadi menggunakan select agar memudahkan tidak memanggil 2 kali case when-nya. Gitu. Ini selanjutnya di sini bisa dilihat tabel analisa seperti ketentuan pada aturan portfolio project dapat dilihat beberapa atribut yang sudah tersedia di sini yang sudah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan project. Ini ada net profit, net sales, dan lain-lain dari transaction ID sampai net profit. Lalu selanjutnya, nah di sini baru bisa terlihat dashboard performance analytics. Di sini saya telah membuat dashboard performance analisis kimia farma bisnis dari tahun 2020 sampai 2023. Teman-teman bisa lihat di sini dashboard ini. Langsung saja kita klik link untuk menuju ke Looker Studio. Dapat dilihat dari dashboard berikut. Di sini merupakan dashboard interaktif. Aktif yang telah saya buat berdasarkan ketentuan analisa dari project. Sini kita mulai dari judul dulu, dashboard analisis kimia farma bisnis 2020-2023 yang menyebut kimia farma untuk menambah estetika. Lalu selanjutnya di sini terdapat 3 filter, yang dimana filter berdasarkan tahun, filter berdasarkan provinsi, dan filter berdasarkan nama cabang. Di sini terdapat filter KPI ada 5. Pertama total profit, total revenue, total transaction, customer handle, dan free transaction rate. Ini total profit kita bisa lihat 91,2 M. Terus selanjutnya untuk total revenue-nya 377,2 M. Dan total transaction-nya itu 672,5 ribu. Lalu customer handle 264,6 ribu dan transaction rate itu ada 4,0. Rata-rata rating transaksinya itu ada di angka 4,0 gitu. Di sini teman-teman bisa lihat semua chart-chart yang telah dibuat. Yang pertama ada stack chart. Di sini menampilkan matriks transaksi berdasarkan provinsi dan branch name. Untuk stack chartnya ini berdasarkan branch name dan metriknya itu nilai metriknya itu berdasarkan jumlah transaksi itu dihitung dari ID transaksi, kondisi ID transaksi. Jadi selanjutnya di sini kita bisa lihat korelasi antara revenue dan profit. Kita bisa lihat trend growth over time-nya. Sini menampilkan selaras semakin revenue, profit itu sendiri mengikuti revenue ya. Nah, dimana kita bisa lihat di sini untuk performa dari penjualan kimia farma berdasarkan tahun. Jadi di sini ada top 7 most sold product. Ini kita bisa lihat jumlah produk dengan penjualan tertinggi. Lalu di sini ada geomap chart penyebaran penjualan per provinsi, dan selanjutnya di sini ada tabel pivot
yang menginterpretasikan top 10 net sales berdasarkan provinsi dan cabang. Lalu di sini ada bagian yang terakhir itu ada tabel heatmap yang menginterpretasikan top 5 cabang per provinsi dengan cabang dengan rating tinggi akan tetapi memiliki transaksi dengan rating rendah. Untuk penjelasan insight per chart akan saya jelaskan secara terpisah di slide tentunya. Oke, di sini untuk insight yang pertama itu dari chart sepaket bar chart tadi. Kita bisa lihat di sini. Insight yang pertama itu kita bisa melihat bahwasanya pada chart ini Jawa Barat itu mendominasi transaksi secara nasional jauh lebih melampaui provinsi lainnya. Jadi di Jawa Barat ini, di provinsi Jawa Barat ini, baik secara branch, baik secara cabang-cabang itu memiliki transaksi yang luar biasa tinggi. Lalu poin yang selanjutnya itu pada apa namanya pada chart ini menggambarkan bahwasanya dominasi cabang itu berdasarkan jenis apotek menunjukkan bahwa outlet retail tetap menjadi titik sentral interaksi dengan konsumen. Hal ini dapat mengindikasikan keberhasilan distribusi produk wilayah urban padat penduduk. Tetap pentingnya memproses retail di luar Jawa Barat. Karena di sini bisa dilihat dari chart ini bahwasanya selain Jawa Barat, penjualan atau transaksi di provinsi-provinsi lainnya itu terlihat stabil. Lalu selanjutnya untuk insight dari lain satu yang menginterpretasikan total revenue dan profit growth over time. Bisa kita lihat makanya tahun 2022 itu menjadi titik puncak performa keuangan Kimia Farma selama periode 4 tahun terakhir. Namun penurunan pada tahun 2023 cukup signifikan, baik dalam revenue dan profit. Nah, ini perlu menjadi perhatian strategis bisa disebabkan oleh inflasi harga bahan baku, penurunan daya beli, atau distribusi yang tidak normal, tidak optimal. Nah, stakeholder perlu menganalisis lebih lanjut penyebab keamanan dan menyusun langkah pemulihan jangka pendek. Seperti itu. Kalau insight selanjutnya, kita bisa lihat pada pie chart ini yang terrepresentasikan top 7 produk yang paling laris terjual itu bisa dilihat di sini bahwasanya produk-produk hubungan dengan kesehatan mental dan gangguan sistem saraf menyumbang lebih dari 35% penjualan. Nah, di sini menggambarkan bahwasanya tren meningkatnya kebutuhan akan perawatan mental pasca pandemi, produk untuk penyakit pernapasan juga cukup dominan yang dapat dikaitkan dengan efek lanjutan dari COVID-19 yang dimana dari rentang tahun 2020 sampai 2022 tersebut merupakan rentang tahun pandemi sampai pasca pandemi. Nah, hal ini memberikan insight untuk fokus pada supply dan pengembangan produk pada kategori tersebut. Lalu selanjutnya, insight pada chart keempat itu penyebaran penjualan provinsi. Bisa dilihat, transaksi terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat. Beberapa sebaran geografis menunjukkan bahwa mayoritas penjualan masih terkonsentrasi di Jawa Barat. Provinsi seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan bagian utara terlihat memiliki potensi pasar yang belum tergarap secara maksimal. Ini menjadi peluang ekspansi jaringan distribusi serta peningkatan layanan cabang di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya, insight pada chart kelima yaitu chart chart pivot table yang mengintegrasikan top 10 net sales berdasarkan provinsi dan nama cabang. Sini bisa kita lihat selain volume transaksi, nilai penjualan bersih juga menunjukkan keunggulan provinsi Jawa Barat. Cabang dengan kombinasi layanan klinik dan apotek memberikan kontribusi cukup besar terhadap total net sales. Hal ini menandakan bahwa model pelayanan terpadu berpotensi lebih menguntungkan dibandingkan hanya apotek saja, karena memberikan memberikan nilai tambah pada pelanggan. Seperti itu.
Terus selanjutnya untuk eh, insight dari chart yang keenam itu chart eh, table heat map. Di sini bisa dilihat bahwa chart ini mengintegrasikan top 5 cabang provinsi dengan branch rating tertinggi, akan tetapi memiliki transaksi rating terendah. Di sini data menunjukkan adanya cabang dengan tingkat kepuasan tinggi, namun aktivitas seksinya rendah. Ini bisa berarti bahwasannya kualitas pelayanan berdasarkan cabangnya itu sudah baik, kan tetapi kurang dukungan dari sisi promosi lokasi atau demand lokal. Strategi seperti relokasi campaign digital atau program loyalitas pelanggan bisa meningkatkan utilitas cabang potensial ini. Oke, bagian terakhir di sini rekomendasi berdasarkan insight-insight yang telah dijabarkan tadi. Untuk rekomendasi yang pertama, area fokusnya itu ekspansi wilayah penjualan. Dengan insight kunci penjualan segmentasi di Jawa Barat, berarti bergerak mungkin bisa ditingkatkan lebih lagi. Lalu rekomendasi strategisnya itu luasan jaringan distribusi dan outlet di Pulau Jawa, khususnya wilayah Indonesia Timur, yang nanti akan memiliki potensi dampak menambah revenue dan memperluas pasar. Nah, lalu yang selanjutnya, untuk rekomendasi selanjutnya itu yang berada pada area fokus optimasi cabang rating tinggi. Berdasarkan insight yang kita dapatkan tadi, cabang dengan rating tinggi namun eh, rating transaksi rendah. Nah, maka harusnya dilakukan rekomendasi strategis dengan meluncurkan kampanye promosi dan menyisikan layanan untuk meningkatkan rating transaksi. Yang dimana nanti bakal memiliki potensi dampak meningkatkan utilitas aset dan loyalitas pelanggan. Lalu yang selanjutnya itu rekomendasi pada area fokus untuk diversifikasi produk unggulan. Di sini dengan insight kunci obat psikotropika dan mental health Indonesia penjualan. Nah, kita bisa memberikan rekomendasi pada fokus ini ialah strategis untuk fokus pada pengembangan dan distribusi produk-produk sesuai dengan tren pasar dan keadaan aktual kesehatan di Indonesia khususnya. Dengan potensi dampak nantinya menunjukkan penularan dengan tren pasar dan dunia. Lalu yang selanjutnya itu untuk area fokus pada rekomendasi selanjutnya adalah pemulihan pasca penurunan 2023. Dan tajam revenue dan profit di tahun 2023 ini merupakan set kuncinya. Lalu rekomendasi strategisnya adalah kredit internal penyebab penurunan plus rencana pemulihan bisa berupa cost control, pricing, maupun efisiensi distribusi, di mana akan memberikan potensi dampak yang stabil perusahaan. Selanjutnya, itu untuk kondisi selanjutnya, yang memiliki referensi model layanan terpadu, insight kunci, klinik apotek memiliki netsize lebih tinggi, dan di sini bisa diberikan referensi strategis aplikasi model klinik, kasih model klinik apotek dengan potensi, di mana potensi dampaknya bisa menambah nilai layanan dan potensi pelanggan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa dicek video agar lebih memiliki pemahaman yang mendalam mengenai anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.